Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, pada episode kali ini sering nggak terdengar kalau kita mendengar azan tapi kita nggak cepat-cepat untuk respon azan yang telah dikumandangkan 5 kali setiap hari? Pernah nggak sih? Kita tuh rasanya males banget. Kita rasanya ingin menunda aja gitu. Misal nih, pada waktu zuhur seharusnya kita sholat pada jam 11.40, tapi kita terlalu menyibukkan diri sehingga kita menunda hingga jam 2. Nah, sebenarnya kenapa sih kita suka sekali menunda-nunda hal yang ternyata kebaikan-kebaikan itu membuahkan hasil yang sangat bagus, tapi ternyata kita menolaknya? Nah, itu kenapa sih? Ayo kita bahas. Teman-teman, kita sangat sulit merespon kebaikan yang telah Allah berikan adalah karena 2 sebab. Pertama, kita menolak untuk menerima kebaikan tersebut. Lalu yang kedua, dosa-dosa kita yang terlalu banyak sehingga kebaikan pun tampak memantul dari tubuh kita. Analoginya, ketika kita punya gelas, lalu kita ingin isikan air ke dalam gelas tersebut, namun sekat dosa yang telah banyak ini menghalangi air untuk masuk ke dalam gelas. Gelas ini adalah wadah kita, wadah yang harus diisi dengan iman, ilmu, ketakwaan, dan sebagainya. Dan air itu adalah intinya, tapi dosa-dosa yang membuat iman, ilmu tersebut tak masuk kepada diri kita. Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku berdoa kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, Allah mengatakan, Allah berfirman, aku dekat dengan kita. Siapa? Para hambanya yang beriman. Teman-teman, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tahzanu innahu ma'ana. Jangan berputus asa terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kita ditakdirkan untuk menjadi seorang dai, ditakdirkan untuk menjadi seorang politisi, seorang birokrat, menjadi seorang doktor, menjadi arsitektur. Janganlah berputus asa, semua memiliki porsinya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadikan kita menunda-nunda suatu hal kebaikan kita? Terus gimana solusinya agar kita bisa mengendalikan atas apa yang menjadi kebaikan untuk diri kita? Yang pertama, lakukan saat ini juga. Dari data penelitian menyebutkan bahwa mayoritas manusia menunda-nunda adalah karena ingin perfeksionis. Sifat-sifat perfeksionis ini membungkus manusia agar dapat melakukan hal perfect mungkin, seluar biasa mungkin, sefantastis mungkin, seingin itu untuk dilihat orang lain secara sempurna. Padahal Allah berfirman, Allah mengatakan kepada kita untuk tetap berusaha, bukan memikirkan hasil. Yang menentukan hasil adalah hak prerogatif Allah, dan kita sebagai hambanya adalah melaksanakan, mengikhtiarkan apa yang menjadi upaya kita. Nah, lalu poin selanjutnya adalah mengendalikan sifat perfeksionis ini. Kita tidak bilang untuk
menghilangkan sifat perfeksionis, tapi bagaimana cara kita mengendalikan perfeksionis ini menjadi sesuatu yang dapat kita kontrol sehingga hasilnya lebih maksimal. Lalu yang ketiga, jangan terpaku pada hasil. Hasil, kita manusia dapat merencanakan dan menentukan hasil, tapi hasil, benar-benar hasil adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang melainkan seorang hamba dapat melakukannya. Ketika kita merasa kita tidak mampu untuk menahan atau menanggung amanah sebesar ini, tapi Allah yakin kita bisa. Allah itu yakin kita bisa. Kita manusia harus yakin, percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bisa. Karena Allah tahu dengan diturunkan ujian kepada kita, maka ujian bersamaan naik dengan derajat. Ujian level 1, derajat level 1. Ujian level 2, derajat level 2. Ujian level 3, derajat naik lagi ke level 3. Teman-teman sekalian, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas pada hari ini adalah janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan meninggalkan kita selama kita memiliki iman dalam diri kita. Dalam hadis pun disebutkan bahwa sebaik-baiknya hamba yang beriman adalah yang mampu mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan mulutnya. Namun jika tidak dapat mengubah dengan mulutnya, maka ubahlah dengan hati. Dan itulah serendah-rendahnya iman. Maka teman-temanku, marilah kita terus mengupayakan apa yang bisa kita upayakan. Menunda-nunda adalah hal yang wajar dan manusiawi, tapi alangkah baiknya kita dapat mengkontrol semua yang berkaitan dengan diri kita. Apa yang bisa kita kendalikan, atmosfernya akan kembali kepada diri kita dan memantul secara positif. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.